Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga, dan kita masuk pada poin ke-33 halaman 84. Bagaimana caranya agar kita dapat menolak musibah yang datang secara tiba-tiba. Baik, kita akan baca dulu baru kita jelaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yumsi Bismillahi la yadur Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim thalatha marratin lam yusibhu faj'atu bala'in hatta yusbiha wa man qalaha hina yusbihu thalatha marratin lam yusibhu faj'atu bala'in hatta yumsiya." Kata Nabi SAW, barang siapa yang ketika memasuki waktu petang mengucapkan dengan nama Allah, zat yang dengan menyebut namanya sesuatu apapun yang ada di bumi ataupun di langit tidak bisa memberikan madarat kepadanya, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui, dibaca 3 kali, niscaya dia tidak akan ditimpa musibah secara tiba-tiba sampai dia memasuki waktu pagi. Dan barang siapa yang mengucapkannya ketika memasuki waktu pagi 3 kali bacaan, niscaya dia tidak akan tertimpa musibah secara tiba-tiba sampai dia memasuki waktu sore. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailatin Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim thalatha marratin lam yadurruhu syai'un." Tidak ada seorang hamba yang mengucapkan pada waktu pagi setiap hari dan pada waktu sore di setiap malam dengan nama Allah, zat yang dengan menyebut namanya satu apapun yang ada di langit dan di bumi tidak akan memberikan madarat, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui, dibaca 3 kali, melainkan tidak akan ada satu apapun yang bisa memadaratkannya. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat baik sekali untuk kita amalkan, di mana Nabi SAW memberikan amalan kepada kita, dan amalan ini dibaca di setiap pagi dan petang. Makanya sebagian para ulama mengistilahkan dengan zikir pagi dan petang. Apa amalan ini yang luar biasa keutamaannya? Nabi SAW memerintahkan kita untuk membaca kalimat Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim.
Jadi kalau ibu membaca lafaz ini 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang, maka Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul akan memberikan penjagaan. Tidak ada satupun yang bisa mencelakakan dia. Baik, kita akan sedikit bicara tentang kisah dalam hadis ini. Hadis ini sebenarnya yang meriwayatkan adalah seorang perawi namanya Aban ibn Uthman. Dan Aban ibn Uthman ini mengambil dari ayahnya Uthman. Satu hari Aban ini sedang menceritakan hadis ini, artinya sedang menyampaikan hadis ini di hadapan beberapa murid-muridnya. Bahwa dia menceritakan, bapakku menceritakan, siapa yang membaca lafaz yang tertera dalam hadis ini, bismillahi la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim, maka tidak ada yang bisa mencelakakan dia. Rupanya ada salah satu muridnya Aban ini memperhatikan Aban saat menyampaikan hadis ini. Rupanya di salah satu anggota badan Aban ini, entah tangan ataupun kaki, nampak ada cacat berupa stroke, entah sebagian tangannya tidak bisa digerakkan atau kakinya tidak bisa dilangkahkan. Pokoknya ada stroke ringan di badannya itu. Jadi orang ini yang mendapatkan riwayat daripada Aban seolah-olah memandang Aban itu dengan pandangan yang aneh. Bagaimana mungkin Aban yang meriwayatkan hadis ini? Katanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengamalkan hadis ini siang, pagi dan petang hari, tidak ada yang mencelakakan dia, tidak ada yang memadaratkan dia. Kenapa yang meriwayatkan hadis ini kok sebagian anggota badannya terkena madarat dalam bentuk stroke? Jadi orang ini heran. Maka Aban ibn Uthman menjelaskan, dia mengatakan, sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkan zikir ini sejak aku mendengar dari ayah. Artinya setiap hari Aban membaca zikir ini pagi dan petang. Dan selama aku mengamalkan hadis ini, aku tidak pernah punya riwayat penyakit. Satu malam aku lupa tidak membacanya. Tiba-tiba di pagi hari, rupanya takdir Allah Subhanahu wa taala menghampiri diriku sehingga aku terkena stroke ringan. Jadi Aban ibn Uthman ini menjelaskan kepada muridnya bahwa stroke dia itu gara-gara tidak membaca amalan ini yang biasa diamalkan setiap hari. Dia lupa satu malam, sehingga keesokan harinya berjalanlah takdir Allah Subhanahu wa taala, dia pun terkena stroke ringan. Kisah yang menarik yang lainnya adalah kisah daripada seorang imam namanya Al-Qurtubi. Ma'ruf Imam Qurtubi adalah imam ahli hadis dan juga dikenal dengan tafsirnya. Makanya ada tafsir namanya tafsir Qurtubi. Lah pemegang tafsir Al-Qurtubi ini persis seperti kisah Aban. Kata Imam Qurtubi, semenjak aku mendengar hadis itu, aku tidak pernah meninggalkan untuk membacanya siang dan malam. Jadi dia mengamalkan betul-betul hadis ini, dan dia sangat yakin bahwa siapapun yang mengamalkan lafaz dalam hadis ini tidak akan celaka, tidak akan tertimpa madarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan selama aku mengamalkan lafaz ini, alhamdulillah, kata Qurtubi, aku tidak pernah ditimpa madarat apapun. Sampai satu malam saat aku berada di kota Madinah, aku lupa membaca hadis ini. Maka tiba-tiba kemudian entah dari mana datangnya kalajengking, tiba-tiba kalajengking itu menyengat badanku dan aku mengalami demam hebat.
Dari dua kisah ini, pertama kisah Aban ibn Uthman, yang kedua kisah Imam Qurtubi, menunjukkan bahwa ulama salaf itu sangat yakin sekali untuk mengamalkan amalan ini. Harusnya kita juga sama. Kalau Nabi SAW memberikan amalan, kemudian dalam amalan itu menyebutkan khasiatnya, keutamaan dan keuntungannya, maka kita harus yakin dengan apa yang disabdakan Nabi SAW. Jangan dibuat amalan ini sebagai amalan coba-coba, tapi harus dengan penuh keyakinan seperti Aban ibn Uthman dan Al-Qurtubi tadi. Dia sangat yakin orang yang mengamalkan amalan ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keduanya sudah merasakan ketika lupa tidak mengamalkan amalan ini, tiba-tiba atau secara tiba-tiba datang bencana kepada keduanya. Yang satu diserang stroke ringan, yang satu diserang kala jengking. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu yang terkait dengan beberapa kisah yang terkait dengan hadis ini. Baik, kita akan ambil faedah dari hadis ini. Hadis ini membicarakan tentang persoalan keutamaan zikir, bahwa siapapun yang berzikir kepada Allah dan menyebut namanya, maka Allah tidak akan membiarkan orang yang berzikir kecuali Allah akan memberikan penjagaan. Makanya zikir itu disebut hisnul hasin, benteng yang mampu membentengi dari seluruh mara bahaya. Orang kalau senantiasa berzikir dan dia yakin dengan zikirnya, maka kehidupannya akan terjaga, tidak akan mudah disakiti, tidak akan mudah difitnah, dibuli, apalagi kemudian diserang oleh kalangan jin dengan sihir-sihirnya, atau diserang oleh makhluk yang sangat jahat yang Allah ciptakan untuk menjadikan ujian bagi manusia yang lainnya. Jadi ini salah satu zikir untuk pembenteng, membentengi diri dari setiap keburukan. Maka rugi kalau seandainya seseorang tidak membacanya. Bacalah setiap hari di waktu pagi dan petang. Ada sebagian orang mengatakan bahwa kalau zikir ini tidak dibaca tepat waktu, maka tidak ada pengaruhnya. Artinya memang harus dibaca tepat waktu, itu maksudnya betul-betul di pagi hari atau di sore hari. Tapi pendapat yang kuat bahwa tidak demikian. Zikir ini dibaca dimanapun, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau menjelang dini hari, satu hari satu malam, tetap memberikan khasiat sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW. Tidak mesti harus pagi hari ataupun petang hari, walaupun itu afdolnya. Karena yang namanya pagi itu disebut dengan as-sabah. Itu ada yang mengartikan bahwa sabah itu dari terbit fajar sampai terbit matahari. Ada juga yang mengatakan sampai ke matahari tergelincir ke arah barat, masuk waktu subuh, masuk waktu zuhur, itu disebut sabah namanya. Dan masa dalam bahasa Arab itu maksudnya ada yang mengatakan dari asar sampai tenggelam matahari, tapi ada juga yang mengatakan yang dimaksud masa itu dimulai daripada ba'da zuhur sampai waktu subuh. Artinya doa ini dibaca kapanpun akan mendatangkan wasiat, akan mendatangkan manfaat-manfaat yang banyak dan khasiat-khasiat yang luar biasa, asal dibaca dengan penuh keyakinan. Karena Nabi SAW tidak mungkin bicara sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara faedah hadis ini, yang namanya manusia itu, Bu, saya, ibu atau siapapun, dalam satu hari itu kan tidak akan ada yang tahu apakah dia akan mendapatkan kecelakaan di hari itu atau tidak. Orang yang tabrakan di jalan, apa dia tahu ketika dia keluar dia akan tabrakan? Kan tidak tahu. Orang yang kemudian jatuh sampai kemudian koma, apakah dia tahu bahwa dia keluar rumah akan jatuh? Tidak ada yang tahu.
Musibah itu terkadang datang tiba-tiba, terkadang datang spontan, terkadang nggak percaya ketika datangnya musibah itu. Lah Nabi SAW mengatakan bahwa karena musibah terkadang datang secara tiba-tiba mengagetkan kita semuanya, bahkan bisa mengancam badan dan juga nyawa serta raga, maka sebaiknya sebelum bala secara tiba-tiba itu datang kepada kita, cegatlah bala itu. Dengan cara apa? Dengan cara membaca zikir ini di waktu pagi dan petang, gitu maksudnya. Karena zikir ini kalau dibaca di waktu pagi dan petang, maka 1 hari 1 malam Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga dari musibah yang datang secara tiba-tiba. Luar biasa ya. Hanya membaca Bismillahilladzi la yadhurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita sedikit memahami kandungan maknanya. Pertama, Rasul mengatakan bismillahi. Ba dalam bismillah itu memiliki makna al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita membaca basmalah, hakikatnya kita sedang meminta pertolongan Allah, agar Allah menolong kita, agar Allah menjaga kita, agar Allah memelihara kita, agar Allah terlibat dalam urusan kita. Itu namanya bismillah. Dan itu bentuk tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tawasul yang disyariatkan. Tawasul menggunakan nama dan sifat. Dan tawasul itu sangat efektif untuk menghilangkan bahaya atau mencegah bahaya. Bismillahi alladzi la yadhurru, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang dengan menyebut namanya la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah, zat yang dengan menyebut namanya satu apapun yang ada di langit ataupun di bumi tidak mungkin datang memberikan madarat kepadanya. Lihat bahasa hadis ini, lafadznya la yadurru ma'asmihi, tidak akan datang madarat itu ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta perlindungan kepada Allah agar kita dijaga dan dipelihara, maka yakinlah tidak akan ada musibah, penderitaan, madarat, bala yang sampai kepada kita. Kenapa? Karena yang namanya musibah itu memang didatangkan oleh Allah dan diangkat oleh Allah. Lah yang mendatangkan musibah siapa? Allah. Yang mengangkatnya Allah juga. Kalau kita menyertakan Allah untuk mengangkat musibah atau mencegah musibah, bukan mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita. Karena di banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, tidak ada yang bisa menyingkap sebuah madarat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Siapa lagi yang bisa mengijabah doa orang yang kesulitan, atau mengijabah dan menyingkap sesuatu yang akan menjadikan madarat bagi kehidupan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa di sini pengarang memberikan judul bagaimana caranya agar kamu dapat menolak musibah yang datang tiba-tiba, karena musibah datang dari Allah dan Allah juga yang akan mengangkatnya. Maka kaidah di sini, siapapun yang melibatkan Allah untuk menghalau musibah dengan cara menyebut-nyebut namanya, maka Allah akan memberikan perlindungan dan tidak akan ada musibah yang menyentuhnya. Walaupun satu dunia sekalipun, baik jin ataupun manusianya berkumpul untuk mencelakakan kita, memberikan madarat, kalau madarat itu belum ada kehendak dari Allah dan tidak dicatat di Lauhil Mahfuz, maka selamanya musibah itu tidak akan sampai kepada kita. Walaupun seandainya okelah musibah itu datang, terkena sengatan ular, terkena sengatan kala jengking, atau jatuh dari ketinggian,
maka sesungguhnya sengatan-sengatan itu tidak akan memadaratkan jauh lebih parah dibandingkan yang kita bayangkan. Boleh jadi mungkin digigit ular, ya betul digigit, tetapi tidak ada bisanya. Atau mungkin disengat kalajengking. Harusnya orang yang disengat kalajengking itu bengkak, tidak bisa jalan, bisanya berbahaya. Ya digigit tapi tidak ada bisanya. Itu ketika kita mengamalkan lafaz ini. Atau mungkin jauh dari ketinggian yang harusnya dia mati, dia masih hidup dan sehat umpamanya kan. Atau yang harusnya dia ketabrak mati tahu-tahu hidup, ya. Jadi itu maknanya la yadhurru ma'asmihi syai'un, karena kita melibatkan Allah untuk memelihara dan menjaga kita, tidak akan memadaratkan bersama nama Allah. Jadi kalau Allah disertakan, maka ketahuilah keburukan yang ada di bumi, keburukan yang ada di langit tidak akan sampai kepada kita. Keburukan yang ada di bumi banyak, ya. Seperti binatang bisa saja berlaku buruk kepada kita. Bisa saja kemudian tumbuh-tumbuhan beracun dan begitu, buah-buahan yang beracun, atau mungkin dari kejahatan manusia, atau dari kejahatan jin yang hendak mengganggu kita. Maka selama kita membaca kalimat bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, tidak mungkin keburukan yang ada di bumi ini akan menyentuh kita. Begitu juga keburukan yang ada di langit. Entah kemudian hujan yang turun dari langit yang bisa menenggelamkan, mencelakakan orang celaka, kita tidak. Halilintar yang menyambar, orang kena sambaran halilintar, kita tidak. Atau angin yang membawa bebatuan ke langit kemudian dihempaskan lagi ke bumi, harusnya kena, kita selamat. Keburukan apapun sebutnya, maka hadis ini umum mencegah segala jenis keburukan, baik yang datang dari manusia, jin, binatang, hewan dan begitu seterusnya. Maka hadis ini bisa membentengi itu semuanya. Makanya saya katakan hadis ini sangat luar biasa. Dan saya yakin ibu duduk nyantai begini baca 100 kali hafal. Coba aja pulang dari pengajian sini, jangan balik dulu, ambil tiang satu-satu, baca 100 kali, pulang dah hafal tuh. Karena pendek kan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Baca tiap hari. Ini sangat bagus sekali. Dan dalam riwayat juga yang sama di sini, ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masa'i kulli lailatin. Tidaklah seorang hamba yang mengucapkan di waktu pagi atau di waktu sore dengan menyebut nama Allah, zat yang dengan menyebut namanya bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim, zat yang dengan menyebut namanya sesuatu apapun yang di bumi ataupun di langit tidak bisa memberikan madarat 3 kali, lam yadurrahu syai'un, maka Allah akan memberikan jaminan dia tidak akan tersentuh madarat sedikit pun. Lihat bagaimana indahnya apa yang disabdakan Rasul ini, sebuah benteng. Harusnya kita semangat ini, kita mendapatkan amalan dari Nabi SAW sesederhana ini, tetapi bisa menjaga kita. Dan ini kalau bisa dibaca setiap hari, atau mungkin dibaca saat kita ini ragu-ragu, umpamanya ibu masak, contoh umpamanya, kemudian dicicipi karena masak pagi dimakan malam, udah agak basi-basi gitu ya. Ibu ragu-ragu, nanti kalau saya makan sakit perut nih. Nah, tapi enggak lah, saya kemarin enggak makan juga, saya makan juga enggak apa-apa. Ragu-ragu tuh antara membahayakan dan tidak kan Bu. Kalau ibu kekeh untuk memakannya, sebaiknya sebelum makan baca doa ini. Bismillahi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samil alim. Makan. Itu maksudnya. Supaya ketika kita yakin dengan bacaan ini, di mana makanan yang kita makan itu tidak menimbulkan penyakit, entah mencret, entah apa gitu ya penyakitnya. Pokoknya yang ibu membuat ragu-ragu akan membahayakan, baca doa ini supaya yakin, insya Allah tidak.
Tapi memang betul-betul yang makanannya bisa dimakan. Kalau jelas-jelas baygon ya jangan diminum, walaupun baca ini tepati. Baygon, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samawati samiul alim, minum, selesailah Bu. Ya. Maksudnya di sini memang makanan yang layak dimakan, tetapi ragu-ragu karena mungkin sudah 1 hari 2 hari sudah basi dan begitu seterusnya. Atau mungkin ya ibu datang ke warung, makan di restoran, makan di mana sajalah kan gitu. Kan kita tidak tahu apakah yang memasak itu higienis atau tidak, bersih atau tidak, ya kan? Jangan-jangan masakan perindapan, pakai kaki, pakai tangan kan itu ya. Kita nggak tahu. Maka kalau ibu makan di restoran manapun, di warung makanan manapun, kalau ibu takut ini tidak bersih, menimbulkan penyakit, baca doa ini. Ya, ini keuntungan amalan ini bisa kita amalkan di mana saja ibu makan sesuatu dan itu halal gitu, tapi dikhawatirkan ya tadi mungkin kurang bersih atau apa. Insya Allah kalau ibu yakin dengan apa yang disabdakan Nabi SAW bahwa kalau kita menyebut namanya tidak akan mendatangkan madarat sedikit pun, baca doa ini dengan penuh keyakinan, insya Allah tidak akan ada madarat yang datang secara tiba-tiba yang datang kepada kita, karena Nabi SAW sendiri yang mengatakan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi SAW mengatakan dibaca pagi dan petang. Kenapa dibaca pagi dan petang? Di antara faedahnya supaya kita tidak terputus mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyebut-nyebut namanya. Kalau pagi saja berarti sore tidak zikir nantinya. Kalau sore saja nanti pagi tak zikir. Maka supaya tidak terputus siang dan malam, makanya dibuatlah zikir pagi dan petang, supaya lisan kita itu basah dengan zikir dan tidak mudah didekati syaitan. Kemudian juga ala qadri imani dzakir wa khusyu'ihi wa huduri qalbihi ma'al ikhlasi wal yakin yakunu athara dzikri mutahaqqiqah. Jadi khasiat zikir ini bisa betul-betul berkhasiat kepada kita, membuahkan hasil bagi yang membacanya. Itu disesuaikan dengan kadar keimanan, kadar kehusuan, kadar menghadirkan hati yang disertakan dengan ikhlas dan keyakinan. Jadi terkadang ada orang yang membaca doa ini habis makan mencret juga, berarti kan nggak ada pengaruhnya doa ini berarti. Atau membaca doa ini tiba-tiba terserang penyakit, berarti doa ini tidak manjur kan begitu. Lah ulama mengatakan bahwa khasiat doa ini itu digantungkan dengan keimanan. Kalau kita betul-betul beriman, khusyuk, menghadirkan hati penuh ikhlas dan keyakinan, maka dipastikan ada pengaruhnya. Tapi kalau kita bacanya ya kurang yakin, kurang iman, tidak ada keikhlasan, apa gunanya baca doa ini? Nggak ada pengaruhnya. Itu maksudnya ya. Kemudian juga istihbabul ityan bihadza dzikri fi shabahi wal masa liyakuna al insan mahfuzan biidznillah taala min an yusibahu faj'atu bala'in aw dhurru musibatin aw nahwi dzalik. Kenapa Nabi menganjurkan atau menyunahkan membaca zikir ini setiap pagi dan petang? Supaya manusia senantiasa dalam penjagaan Allah. Jadi supaya kita ini senantiasa dalam penjagaan Allah, entah dijaga dari musibah yang datang tiba-tiba ataupun terjaga dari madarat yang akan menimpanya dalam hari itu, atau mungkin madarat yang sifatnya jangka panjang yang akan menimpanya. Karena di sini umum bahwa siapapun yang membaca doa ini siang ataupun malam, pagi ataupun petang, maka 1 hari 1 malam itu betul-betul dilindungi Allah. Mungkin ada tetangga yang hasad kepada kita, maka hasadnya tidak akan mempan kepada kita. Atau mungkin tetangga ada yang nyihir, maka sihirnya tidak akan mempan kepada kita. Atau tetangga ada yang iri hati sehingga memfitnah kita, mengadu domba ke yang lain, adu dombanya tidak akan ada pengaruh kepada kehidupannya. Atau hendak mungkin
menghancurkan bisnis kita dengan cara menghasut yang lainnya supaya tidak laku dan begitu seterusnya, enggak akan ada ngaruh kalau kita membaca lafaz ini dengan sungguh-sungguh. Termasuk juga Bu, kalau ibu masuk ke salah satu rumah, selain membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, memang ibu punya rumah baru yang belum pernah ditempati, atau rumahnya sudah lama tidak ditempati karena ibu pulang kampung, ya, ataupun mungkin baru beli, boleh jadi mungkin rumah ini banyak setannya, maka perbanyak zikir ini supaya jangan sampai diganggu. Selain membaca zikir-zikir pelindungan yang lainnya, baca zikir ini. Karena ada orang yang salah kaprah, pindah rumah, buat acara sembelih hewan, kemudian makan-makan. Itu bukan syariat yang diajarkan Nabi SAW. Kalau syukuran makan-makan ya silakan saja, tapi di sana ada lafaz-lafaz zikir mudah dihafal. Baca aja pagi dan petang kalau ingin, umpamanya takut kok rumah ini menyeramkan, ya, jangan-jangan rumah hantu, atau ibu mungkin malam-malam ingin buang hajat, tiba-tiba bukan langit aja gelap karena hujan, lampu pula ikut gelap, handphone pula lowbat, ya. Mau ke kamar mandi takut, bacalah doa ini, ya. Jadi doa ini baca di kapan saja, ini bisa mencegah kita dari segala macam madarat yang datang dari manapun, dari atas, dari bawah, samping kiri, samping kanan, semua bisa dibentengi dengan lafaz ini, dengan syarat yang disebutkan para ulama tadi. Jelas kehusyuannya, jelas keimanannya, jelas keikhlasannya, jelas keyakinannya, dan begitu seterusnya. Inilah diantara juga faedahnya. Kemudian qaulu yaqinis salafi, quwwatu yaqinis salafil awal. Quwwatu yaqinis salafil awal billahi wa tasdiqihim bima akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tadi di mukadimah saya menjelaskan kisah Aban bin Utsman dan juga Qurtubi, itu menunjukkan apa? Bagaimana para ulama salaf itu begitu yakin dengan khasiat doa ini sehingga mereka tidak pernah meninggalkan membaca doa ini seumur hidup mereka. Dan kalau sekali saja lupa, betul-betul terjadi musibah. Itu kan yakinnya dengan doa itu sehingga mereka tidak mau meninggalkan doa ini. Kalau kita ini kadang-kadang nggak yakin sih masalahnya. Baliklah ke takdir katanya. Mau baca nggak dibaca, kalau sudah waktunya musibah terkena musibah. Itulah keyakinan bodoh kita kadang-kadang. Ya, jadi baca saja. Ini kan memang Rasul yang memerintahkan dan Rasul yang mengatakan khasiatnya, maka kita wajib yakin dan percaya dengan apa yang dihabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ini diantara keterangan amalan yang ke-33. Wallahu a'lam. Sebelum saya tutup, mungkin satu poin aja. Silakan boleh bertanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, masalah ini juga pernah Ustaz bahas di masjid dan Ustaz sekalian sebelum. Jadi yang menanyakan Ustaz, tadi Ustaz ada berikan contoh ketika kita tahu bahwa makanan itu mengeluarkan seperti kita minum baygon, kalau kita baca itu kan tidak mungkin. Terus gimana ya Ustaz ketika kita jalan-jalan nih Ustaz, tiba-tiba kita diundang makan seafood ya, kita tahu Ustaz kita tuh punya kolesterol tinggi, makan luar punya udang, apa boleh saat itu kita ini alhamdulillah mengamalkan dari tersebut, tapi kita tahu nih kalau makan ini akan membuat kolesterol naik terus, karena kita tahu tapi kita baca itu apa dibolehkan Ustaz? Bukan, sesuatu yang saya sudah jelaskan dari awal. Bismillah walhamdulillah. Sesuatu yang jelas memadaratkan, bukan berarti akan hilang madaratnya dengan membaca doa ini. Seperti tadi racun, sudah jelas itu racun, memadaratkan badan kita. Walaupun dibaca 1000 kali tetap racun. Maksudnya yang sifatnya ini masih ragu-ragu ini enggak masalah makannya sebenarnya.
cuman takut, ragu-ragu, makanya baca doa ini. Sama dengan orang di jalan nampak ada razia tilang polisi, baca doa ini, mudah-mudahan polisi nggak nangkap saya. Ketangkap loh razia, mau baca 1000 kali pun tetap ketangkap. Ini kan ada jelas-jelas di depannya. Dan itu sama dengan membahayakan diri sendiri. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan melemparkan diri dari kejahatan. Kalau sudah tahu ini beracun, jangan diminum, jangan dimakan. Sudah tahu ini memadaratkan, hindarkan. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Iyalah nggak. Ya boleh saja kalau umpamanya itu tidak belum teruji apakah makan ini akan naik kolesterolnya. Tapi kalau sudah teruji semuanya tetap juga dimakan, ya jangan salahkan kalau seandainya malah betul-betul memicu kolesterolnya, karena itu sama dengan membahayakan diri. Sudah tahu ini racun dimakan. Jadi bukan berarti membaca doa ini menetraliskan menghilangkan racun, tidak. Nggak ada hubungannya itu. Nah, cuman kalaupun seandainya mungkin ya bisa saja umpamanya kita makan sedikit dari makanan-makanan dan kita sudah mengamalkan hadis ini, boleh jadi mungkin udah makan ya, tapi mungkin yang harusnya kadar kolesterolnya tinggi ya tidak terlalu tinggi, atau kadar darah tingginya harusnya tinggi ya memang naik tapi tidak tinggi, tidak membahayakan. Bisa saja khasiatnya ke situ, tapi tidak menghilangkan 100% total menghilangkan gitu. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, bukan berarti kemudian dia tidak terkena musibah itu sama sekali tidak. Enggak, bukan itu maksudnya. Terkadang terkena musibah juga, mungkin dia tergigit ular ataupun kalajengking, tetapi boleh jadi kalajengking dan ularnya itu tidak berbisa. Mungkin ular berbisa tapi bisanya tidak mematikan. Itu maksudnya dia akan terlindungi dari madarat yang akan mencelakakannya. Wallahu a'lam. Ustaz, ini ada yang mau bertanya. Beliau biasa membaca sampai 10 kali tiap kali, Ustaz, untuk zikir ini. Boleh nggak apa-apa. Hitungan 3 itu 3 kali itu kan minimalnya 3 kali. Karena doa zikir pagi dan petang itu kan banyak, Bu. Bukan hanya lafaz ini saja. Kalau banyak-banyak yang lain nggak kebaca gitu ya. Jadi minimal 3 kali kan itu supaya kebaca semua. Tapi kalau mau diamalkan tanpa ada hitungan ya silahkan sambil bacain dari sini ke rumah mau 100 kali ya nggak apa-apa. Ya, karena itu kita zikir. Cuman kalau dilakukan dalam mengikuti hadis Nabi di waktu pagi dan petang ya sebaiknya ikut tuntunan 3 kali ya 3 kali gitu ya. Tapi kalau mau dijadikan amalan zikir ya tidak masalah. Setelah 3 kali yang diperintahkan Rasul mamanya pagi hari ya, siang ingin baca lagi ya silakan saja. Tetapi niatnya zikir, dijadikan lafaz ini sebagai lafaz zikir. Wallahu a'lam. Ustaz, yang tadi Ustaz sampaikan bahwa zikir ini boleh dibaca kapan saja, tidak mesti pagi atau petang. Apakah termasuk zikir yang lain yang terkandung dalam zikir petang itu, Ustaz? Terkadang kita ada kebutuhan tidak sempat untuk membaca zikir petang, boleh kita baca di lain waktu, Ustaz? Boleh, karena gini definisi kan di situ ada bahasa sobah masa dalam bahasa Arabnya ya. Sobah itu artinya pagi, masa itu artinya petang. Lah kalimat sobah ini dari jam berapa ke jam berapa sebenarnya? Ada yang mengatakan kalimat sobah itu dari terbit fajar shadiq, maksudnya waktu subuh, sampai terbit matahari. Itulah disebut sobah namanya. Tapi ada juga sebagian para ulama mengatakan sobah itu bukan hanya sampai terbit matahari, tapi sampai zawal. Zawal itu artinya matahari condong ke arah barat, datang waktu zuhur. Atau dengan kata lainnya, dari waktu subuh sampai zuhur, itu disebut sobah. Adapun masa, ada sebagian para ulama mengatakan masa itu artinya dari asar ke maghrib, itu disebut masa. Tapi sebagian ulama yang lainnya, terutama ulama bahasa, mengatakan bahwa masa itu mulai dari ba'da zuhur sampai subuh. Itu maksudnya. Sehingga kalau cuman ulama mengatakan bagaimanapun yang paling afdal ya tentu dibaca di awal waktu. Di awal waktu itu ya maksudnya
dari subuh sampai terbit matahari itu namanya awal waktu, atau dari asar ke maghrib itu awal waktu namanya. Tapi kalau tidak sempat di awal waktu, bukan berarti di tengah, di akhir waktu tidak boleh, gitu maksudnya. Jadi kalau mamanya zikir jam segitu tidak sempat, ya sudahlah agak siangan kita zikir. Atau sore nggak sempat, ya udah malaman kita zikir. Yang penting kita baca zikirnya gitu. Wallahu a'lam. Ya. Apabila zikir tersebut jika dibaca juga berpengaruh untuk keluarga yang tinggal dalam satu rumah dengan kita, atau hanya untuk sendiri. Efek zikir itu kepada yang berzikir. Efek zikir itu kepada yang berzikir. Lain kalau doa. Kalau doa efeknya kepada orang banyak. Ya, karena doa itu bisa mendoakan diri sendiri, bisa mendoakan orang. Kalau zikir itu amalan orang berzikir. Karena dia yang berzikir. Jadi khasiatnya kembali kepada yang berzikir. Wallahu a'lam. Ya, cukup. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.